Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Chandra Pradana dari XC semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah manajemen perbankan. Soal yang pertama, saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu sebutkan undang-undang perbankan serta jelaskan pengertian bank. Jadi, undang-undang perbankan berpacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang dimaksudkan untuk mempersiapkan perbankan memasuki era globalisasi. Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 kita mendapat pengertian yang menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan meningkatkan taraf hidup orang banyak. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan peran Bank Indonesia yang Anda ketahui terhadap pemerintah. Ada 11 peran Bank Indonesia sebagai bank sentral. Yang pertama, penjaga stabilitas moneter, pengatur dan pengawas perbankan di Indonesia, pengatur dan penyelenggara sistem pembayaran, peneliti dan pemantau sistem keuangan, pemberi pinjaman kepada bank yang bermasalah, memantau pembiayaan APBN melalui penerbitan surat utang negara. Yang selanjutnya, pengurus rekening pemerintah di Bank Indonesia untuk dan asas pemerintah melakukan pinjaman luar negeri. Memberikan saran tentang perbankan, ekonomi dan keuangan kepada pemerintah. Memberikan sumbang saran tentang RAPBN dan kebijakan lain yang terkait dengan tugas dan kewenangan. Yang terakhir, atas nama sendiri atau atas nama pemerintah melakukan kerjasama dengan bank sentral lainnya. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, jelaskan mengenai kegiatan bank. Adapun kegiatan-kegiatan bank terbagi 3, yaitu bank umum, bank perkreditan rakyat, dan bank asing. Kegiatan bank umum yaitu menghimpun dana dari masyarakat seperti simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito, dan menyalurkan kepada masyarakat seperti kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Bank umum juga memberikan jasa-jasa lainnya seperti transfer, jual beli surat berharga, menerima setoran pembayaran, melayani pembayaran, dan lain-lain. Kegiatan bank perkreditan rakyat yaitu menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan, simpanan deposito, dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Kegiatan bank asing yaitu dalam mencari dana, bank asing dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan. Kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu seperti perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, penanaman modal, dan kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional. Untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, imbas dari corona terhadap perekonomian Indonesia, khususnya efek bagi perbankan. Imbas dari corona terhadap perekonomian Indonesia tahun ini diproyeksi hanya mengalami pertumbuhan sebesar 2,5%. Lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang mampu tumbuh sebesar 5,02%. Menteri Sri Mulyani juga mengatakan penyebaran virus corona yang masif di Indonesia membuat penurunan pada kegiatan ekonomi.
Itu terjadi pada berbagai sektor lembaga keuangan di Indonesia seperti perbankan hingga konsumsi rumah tangga yang menurun. Kata Sri Mulyani, konsumsi rumah tangga turun bisa mencapai 2,6% dan investasi juga turun, kata Menteri Sri Mulyani. Pendapat saya tentang kebijakan pemerintah, saya kira masyarakat Indonesia menyambut baik langkah-langkah pemerintah untuk meningkatkan penanganan virus corona. Langkah-langkah yang lebih serius atau sangat serius memang sangat diperlukan. Saya kira pemerintah harus melakukan koreksi dan perbaikan atas langkah-langkah awal yang dilakukan, karena ini menyangkut keselamatan orang banyak dan juga mengancam perekonomian di Indonesia. Sebelumnya terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf atau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.